A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu takdira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Ada beberapa ayat lantunan yang udah dibacakan oleh Pak Ustadz ya tadi terkait dengan takdir ternyata Saira. Tapi sampai lupa nih belum menyapa pemirsa di Betul. rumah. Dan alhamdulillah pemirsa kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti berkah. Nah Pak Ustadz tadi membaca surat apa sih? Dan ada kaitannya nggak sama tema kali ini? Baik, yang tadi saya bacakan adalah surat Al-Furqan, surat ke-25 dalam urutan surat-surat dalam Al-Quran. Itu ayat kedua. Nah ini berkaitan dengan takdir nasib manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini memang erat kaitannya dengan tema yang saat ini sama-sama kita bahas ya, dengan takdir dan nasib manusia gitu. Takdir. Apa boleh terjemahnya disampaikan? Oh, dulu? boleh banget, Baik, boleh ya. banget Pak Jadi Ustadz. terjemahnya alladzi lahu mulkus samawati wal ar walam yatakhid waladaw walam yakullahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu takdira. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak. Ya, Allah itu memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya. Tadi tidak ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kul huwallahu ahad. Allah itu satu, ya. Dalam kekuasaannya, termasuk dalam menentukan sikap. Karena ini khawatirkan kalau Allah dua bingung. Ya, kata yang satunya yoga harus jadi gubernur, yang satunya harus jadi wali kota. Nah, tidak mungkin. Berarti Allah itu satu dalam kekuasaannya ya, tunggal. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini berkehidupan. Dari zaman Lauhul Mahfuz sampai ke sini adalah lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Artinya sudah sesuai dengan takaran ukuran manusia. Yang tadi di awal sampaikan, satu biji korma tidak untuk 10 pohon korma, tapi akan timbul atau tumbuh satu pohon korma dari satu biji pohon korma. Jadi sudah begitu takarannya. Sudah pas ya Allah mah ya untuk kita mah. Sudah ada Betul, memangnya betul. sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Sudah digariskan Sudah ya oleh digariskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tadi kan kita udah banyak banget ya ngomongin Iya, soal betul. takdir. Nah sekarang aku jadi penasaran nih, main games dulu kali ya. Boleh, Penasaran, boleh. pengen banget ngetes Teh Ririn nih soal apa ya, pengetahuan agama Islam kira-kira bisa Gimana nggak nih, ya? aku Jadi siap bertanya banget ke Teh buat Ririn ya. ditantang. Kalau misalkan salah Pak Ustadz, wah Nanti kebangetan dijawab gak sama sih? saya. Jangan dijewer berarti kalau salah. Waduh, saya pamit. Gimana nih Saira? Pertanyaannya apa ya? Ini Apa deh, coba? wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat apa ya? Aduh, aku takut salah nih, tapi boleh Pak Ustadz koreksi aja nih. Boleh. Wahyu pertama surat Al-Maidah ayat 3. Wahyu betul nggak? terakhir. Tadi pertanyaan terakhir itu belum. Wahyu terakhir. Wahyu terakhir. Wahyu terakhir. Oke, Berarti wahyu jawabannya terakhir. betul. Tadi apa? Al-Maidah ayat 3. Betul. Oh, betul ya, Pak Ustadz. Al-Maidah ayat 3. Itu juga Oke. berkaitan dengan peristiwa Haji Wada. Haji Oh, Wada. gimana itu Pak Ustadz? Turunnya ayat itu berkaitan dengan haji perpisahan menjelang Rasulullah wafat itu ya. Jadi wahyu terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu bagian dari ayat yang ketiga di surat Al-Maidah ya. Pada hari ini telah kutentukan al-yauma akmaltu lakum dinukum, agama kalian. Ya, lakum dinukum wa asmamtu alaikum, dan telah kucukupkan nikmatmu dan telah kuridoi warodi tulakumul Islam Madinah, telah kuridoi Islam sebagai agama kalian. Jadi 3 ya makna dari yang penting dari surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ya hari ini tentukan apa akmaltu lakum dinakum, agama, nikmat, dan Islam sebagai agama yang diridhoi. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata Teh Ririn juga masih bisa dibilang pinter ya. Waduh, Pinter. mungkin aku nih boleh tanya nih, Balik tanya nanya balik ya. biar fair nih Pak Balik nanya Ustadz. nanti. Aku coba tanya Saira deh terkait dengan Nabi Muhammad SAW.
diangkat menjadi rasul pada usia berapa? Aku nggak tahu Pak Ustadz Aduh. berapa ya. Berapa tahun ya? Takut salah kayaknya 45 atau 40 berapa tuh Ayo Ustadz? berapa? Balik ya tanya ke yang nanya ya, berapa kalau menurut Teh Ririn? Teh Ririn? Menurut yang saya ketahui nih Pak Ustadz, Iya. Rasulullah itu diangkat pada usia 40 tahun. Betul. Jadi Nabi 40. Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi ya di usia ya ke-40 tahun. Berarti sudah, makanya usia 40 tahun sini harusnya sudah maafan ya. Iya. Ini kalau mencontoh Rasul nih, kalau yang biasa jahat, maksiat, atau berhenti ya, itu udah masa-masa kritis 40 tahun ke sana tuh. Tobat ya. Tobat atuh. Berhenti ya. Yang suka judi, suka apa berhenti dulu udah taubat. Karena Rasul juga menyampaikan risalah di usia 40. Walau sebelumnya kan sudah dakwah yang memang disampaikan kepada Rasul dengan akhlaknya ya. Karena hulukul Quran kan Rasul itu berakhlak Al-Qur'an. Gitu. Nah kali ini kan tadi udah nih main gamesnya, ternyata aku harus banyak banget ya belajar nih Sama nih, mengenai aku juga harus pengetahuan banyak agama belajar Islam. lagi. Iqra ya. Betul. Baca, kan wahyu Iqra. pertamanya Iqra, surat Al-Alaq itu kan. Iya, Iqra, baca, Iqra. baca dan baca. Baca Harus apa saja Kunci boleh. ya, baca. Kunci Iya, ya. harus terus membaca nih. Nah kali ini ada membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang mungkin penasaran. Iya betul, nih, dari Pak tadi Ustadz. kita Ada ya terus nih pertanyaan yang dari bertanya. rumah, iya, Ini iya. juga ada dari pemirsa yang bertanya. Salah satunya apa nih saya? Salah satunya datang dari Ibu Lia. Katanya, apakah usaha manusia dapat mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah? Bagaimana nih Pak Ustadz? Baik, Ibu Lia dimanapun ada berada sebagai apa katakan pemirsa ya, Iya, atau pemirsa di rumah. penonton. Iya. Iya. Bahwa apakah usaha manusia itu dapat merubah takdir? Iya, kalau berkaitan dengan takdir mu'alak tadi, ya. Selain kematian, kelahiran, kiamat, selainnya itu bisa merubah. Bahkan doa itu, apa namanya tuh? Doa itu lebih kuat untuk mengubah takdir. Sebenarnya saya teringat keistimewaan atau keutamaan doa itu betul-betul bisa merubah ya. Iya. Saya dengan pembina di majelis itu kan beliau punya ini teh organisasi ya, organisasi bela diri MMA. Pada saat katakanlah atletnya itu bertarung dengan atlet yang lain, itu tipis kemungkinan untuk menang karena sama itu kekuatannya. Sama. Satu yang memperoleh, yang memastikan dia menang apa? Doa. Berarti doa itu bisa mengubah nasib ya apabila kita kuat tadi diiringi dengan ikhtiar. Jangan sampai juga begini, saya sudah berdoa tapi tidak ikhtiar, ya nggak bisa. Doa tanpa ikhtiar kosong, Sia-sia. sia-sia. Ikhtiar tanpa doa sombong. Iya. Ya artinya Bulia bahwa takdir bisa dirubah dengan usaha ya, usaha yang kita lakukan. Tadilah untuk mengubah sebuah nasib, keterpurukan kita dan sebagainya harus kita ikhtiar. Tapi jangan lupa juga diawali dengan kita bermohon, bermunajat kepada Allah agar apa yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil yang baik. Wah, bisa ya, tapi tanda kutip tadi hanya untuk takdir tadi yang bersifat mu'alak. Tidak bersifat mubrom, ya itu udah pasti tidak bisa dirubah. Kiamatnya nanti jangan hari Jumat, poin Minggu misalkan. Ya, nggak bisa. Poin Minggu ya. Karena berbagai keterangan hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Dengan tanda-tanda ya kiamat sugro, kiamat kubro ada sudah. Itu banyak di referensi untuk kita pahami, untuk kita baca. Betul. Jadi kembali lagi ya, harus seimbang antara ikhtiar dan doa. Iya, tuh berdoa dan ikhtiar. Jangan tadilah berdoa ya Allah pengen kaya, nggak mau kerja ya bohong atau begitu. Ya Allah luluskan saya ujian ini, tapi nggak pernah belajar. Itu mah keajaiban ya. Keajaiban. Tapi ada ya hal seperti itu yang bersifat ajaib. Orang tuh gini, seperti Rasul kan tidak bisa apa namanya tuh umi ya. Rasul tidak bisa, tapi karena dia itu ada karomah keistimewaan dari Allah, makanya dulu pernah begini orang kafir ini, wah ini mah Al-Quran mah buatan Muhammad. Waduh. Karena isinya begini, Muhammad itu tidak bisa menulis. Tapi beliau menyampaikan wahyu yang langsung datang dari malaikat Jibril, disampaikan lagi. Itu ada keistimewaan. Kadang-kadang ada kalau dalam bahasa agama ada ilmu laduni ya. Orang itu nggak sekolah tapi pandai, cerdas gitu teh. Iya. Orang itu tidak berusaha tapi hartanya banyak, dan dia punya warisan gitu. Ada ya seperti itu ya. Tapi itu kan kasusnya hanya segelintir saja. Ya. Tidak semua. Tidak semua, intinya mah Bulia atau siapapun ya. Usaha dulu, iringi dengan doa, insya Allah ada takdir yang bisa dirubah dengan usaha dan doa tadi. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Teh Rani.
Apakah ada batasan kemampuan manusia dalam mengubah takdirnya, nih, Pak Ustadz? Baik, batasannya Teh Rani, bahwa batasan itu adalah kemampuan individu kita dalam memahami dan memaknai ujian atau nasib yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Betul. Batasannya di sana. Tapi tadi sengaja Allah kasihkan itu untuk menguji dan untuk mengangkat harkat derajat kedudukan mereka atau dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat 2 tadi, ya. Oke. Yang tidak cukuplah Kang Yoga, Terin, saya Rajo berkata, saya mah sudah beriman kepada Allah, tapi Allah belum memberikan ujian. Apa itu ujiannya? Untuk mengokohkan, menguatkan nilai keimanan yang ada pada diri kita sendiri, ya. Di batasannya hanya pada diri kita sendiri, ya. Pada umumnya kan manusia mah terbatas dengan kemampuannya. Tapi tadi jangan mengeluh, jangan menyerah. Berusahalah untuk menerima takdir itu, kita ikhlas, wanardo bil kodo, ridho dengan kudrot irodat kodarullah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul banget. Kadang-kadang takdir itu kan di luar ekspektasi kita, ya. Iya. Ini ada sedikit juga cerita. Saya ini diundang Teh ke Bali, ada teman yang dari luar negeri. Yoga, saya punya investasi 10 miliar. Kamu datang jam 12 siang di Bali sudah ada di hotel, misalkan Hotel Anu lah, ya. Siap. Berangkat nih, karena ini investasi 10 miliar Teh. Saya berangkat buat bangun pesantren tuh, sekolah, berangkat. Ternyata ketika sebelum ke bandara, di jalan tuh macet. Waduh. Macet parah gitu, ya. Sampai ketika sampai ke bandara, pesawat sudah take off, sudah berangkat. Apa yang terjadi kepada diri saya? Kesel dong. Wah, kumaha itu gara-gara macet. Wah, kesel. Kenapa 10 miliar yang sudah di depan mata dari teman yang di luar negeri sukses mau investasi ke saya tidak jadi? Dengan kepala tertunduk pulang lagi naik taksi misalkan. Di taksi ada radio berita misalkan diinformasikan di sana ada breaking news kayak begitu, ya. Telah terjadi kecelakaan. Pesawat penerbangan untuk tujuan rute Bali dari Bandara Hussein misalkan dari Bandung itu, ya, jam sekian jatuh di perairan Jawa dan dipastikan seluruh penumpangnya meninggal. Tuh, Kang Yoga tuh berarti alhamdulillah. Saya tidak ikut, tidak dapat 10 miliar tapi masih hidup. Tuh, itu jadi ada hal-hal di belakang itu, kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semua. Betul, jadi tetap harus berhusnuzon, Husnuzon ya. saja, ya, Teh Rani, ya. Jadi batasannya malah kembali kepada kita semua, ya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah nih. Hari ini kita udah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi jangan kemana-mana dulu nih buat teman-teman semua yang masih pengen tanya-tanya terkait dengan apakah takdir bisa diubah. Bisa langsung kontak di nomor di bawah ini 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, pasti berkah.